Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan judul Mencegah Nasib Guru Honor di Riau Jadi Pengangguran, dengan anggota yang pertama Amelia Frisda, yang kedua ada Mira Nurhaliza, yang ketiga ada Riva Aprianti, dan yang keempat ada Wan Suci Anissa. Guru honor merupakan guru yang memiliki hak untuk memperoleh honorium, baik itu per 2 bulan maupun per 3 bulan, mendapatkan perlindungan hukum dan cuti berdasarkan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan atau tertuang di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Guru merupakan semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual atau klasifikasi, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tenaga honor berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honor menjadi calon pegawai negeri sipil, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 tentang honor. Tenaga honor merupakan seseorang yang diangkat oleh pejabat, pembina, kepegawaian, atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD. Profesi guru dibagi dua, yang pertama guru tetap, yang kedua ada guru tidak tetap atau yang disebut dengan guru honor. Hasil observasi terhadap guru honor daerah menunjukkan berbagai problem yang dilema, mulai dari masa mengabdi yang cukup lama, hingga yang diantaranya kita lihat mengabdi 19-25 tahun. Di satu sisi, guru honor di berbagai daerah ada yang menerima gaji 300.000, 250.000, hingga 200.000 per bulannya maupun per 3 bulan. Akan tetapi mereka tetap bertahan dengan kondisi tersebut, terpuruk bertahun-tahun, ditambah lagi status kepegawaian yang belum jelas, menunjukkan bahwa dengan mengutamakan tugas yang mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi dari peserta didik pada jalur pendidikan formal. Nah, pada selanjutnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban guru yang berdasarkan pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang terdapat ada 5 hak seorang guru, yang diantaranya yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi guru. Yang ketiga, ada pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kerja yang intelektual, serta kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana, serta fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan guru. Nah, pada kesempatan kali ini, guru-guru itu memiliki macam-macam jenisnya, mulai dari guru sebagai wali kelas di dalam sekolah, guru sebagai di bidang mata pelajaran dengan berbagai jenis mata pelajaran, maupun guru-guru yang bertugas di dalam bidang tata usaha di susunan ke sekolah. Selanjutnya, rekrutmen guru. Jadi, rekrutmen guru itu merupakan serangkaian kegiatan mencari mengikat seorang guru dengan motivasi, kemampuan, dan keahlian yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Nah, di dalam rekrutmen guru ada beberapa poin. Yang pertama, poin rekrutmen guru, prosesnya dipengaruhi oleh bagaimana organisasi dapat melaksanakan sejumlah kegiatan dalam proses tersebut. Yang kedua adalah persiapan rekrutmen guru tersebut. Yang ketiga adalah penyebaran pengumuman. Penyebaran pengumuman bisa dilihat di dalam surat kabar, radio, media sosial lainnya. Yang keempat adalah penerima lamaran baru. Yang kelima adalah seleksi pelamar. Sekian, terima kasih. Menjelaskan mengenai tentang PPK. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dari pengertian
PPK itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa PPK ini merupakan singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Jadi, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, kedudukan hukum PPK ini sebagai ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya pada PP 2 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 dengan tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban dari PPK. Diangkatnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut dengan PPK untuk membantu pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Nah, PPK ini diberikan hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang pertama yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintahan yang sah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemuk. Selain hak di atas, di sini juga PPK memiliki hak-hak yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang dimana hak dan kewajibannya yang pertama yaitu adanya gaji dan tunjangan, adanya cuti, dan adanya perlindungan dan pengembangan kompetensi. Baiklah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa guru honorer merupakan guru yang memiliki hak untuk memperoleh honorium, baik itu per bulan maupun per triwulan, untuk mendapatkan perlindungan hukum serta cuti berdasarkan peraturan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Guru honorer memiliki status kepegawaian yang kurang jelas. Hal ini disebabkan oleh jangka kontrak yang ditentukan oleh pemerintah. Jika kontraknya selesai, maka seorang guru honorer akan diberhentikan dari status kepegawaiannya. Dewasa ini, masih banyak guru yang berstatus sebagai guru honorer daerah. Nah, kondisi guru honorer saat ini itu sangat memprihatinkan, mulai dari masa depan yang tidak jelas dalam menjalani kondisi, hingga kondisi terpuruk bertahun-tahun. Guru honorer juga mengabdi di daerah tertinggal. Sistem honorer yang tidak menentu, terkadang mereka juga tidak menerima honorium setelah 3 bulan menjalankan tugas. Bahkan honor yang diterima oleh guru tidak menentu. Untuk itu, agar mencegah nasib guru honorer menjadi pengangguran, perlu adanya kebijakan dari pemerintah setempat. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.